Shalom semua. Banyak yang bertanya, bolehkah orang Kristen berutang? Sebelumnya, mungkin ada dari kita yang sering mendengar penawaran yang sedang marak akhir-akhir ini di berbagai situs pinjaman online. Dan kira-kira bunyinya seperti ini nih. Dengan pinjaman online, semua kebutuhan mendesak Anda dapat dengan mudah dan cepat teratasi. Pengajuan mudah, persyaratan gampang, dan yang paling penting pencairan yang cepat. Karena mudah dan cepat, akhirnya banyak orang jadi tertarik untuk meminjam uang. Padahal, tidak jarang kita mendengar masalah dan isu negatif karena pinjaman online tersebut. Namun sebetulnya, apa kata Alkitab tentang konsep berutang ini? Roma 13 ayat 8 dipahami oleh sebagian orang Kristen untuk tidak boleh berutang sama sekali. Namun, Alkitab penuntun hidup berkelimpahan menjelaskan bagus sekali bahwa orang percaya boleh meminjam untuk keperluan yang serius. Tapi, jangan berutang untuk hal-hal yang tidak perlu, apalagi menunjukkan sikap tidak mau melunasi utang. Karena artinya, kita tidak menunjukkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Justru, orang yang mengasihi sesama akan mengembalikan uang yang dipinjamnya itu. Dalam Mazmur 37 ayat 21 dikatakan, orang fasik meminjam tanpa ada niat untuk membayar balik. Sedangkan orang benar digambarkan sebagai orang yang pemurah dalam memberi pinjaman. Tapi bukan artinya kalau meminjam ke sesama orang seiman tidak perlu dikembalikan ya. Justru orang yang hidupnya dituntun Roh Kudus pasti akan mengembalikan semua yang dia pinjam. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 juga menjelaskan, justru gaya hidup orang percaya perlu jadi berkat kepada sesama dan lebih suka memberi daripada menerima. Selain itu, ketika kita meminjam, kita harus betul-betul mengusahakan untuk bisa mengembalikan semua utang kita. Seperti yang tertulis dalam Roma 13 ayat 7. Sehingga kita sungguh menghidupi gaya hidup yang berintegritas seperti yang Tuhan inginkan. Jadi, setelah kita memahami ayat-ayat di atas, apakah kita boleh berutang? Jawabannya adalah yang pertama, boleh, asal berkomitmen dan harus bisa melunasinya. FPSB Indonesia merekomendasikan pembayaran utang tiap bulannya maksimum 35% dari pemasukan per bulan. Tapi lebih baik sih di bawah 35% ya saudara. Kedua, boleh berutang asal digunakan untuk hal-hal yang memiliki nilai aset yang cenderung meningkat. Seperti KPR, kredit usaha, biaya pendidikan, dan lainnya yang bersifat mendesak, bukan yang sifatnya konsumtif. Kemudian, boleh berutang asal melalui institusi yang dilegalkan oleh negara, meskipun diminta jaminan atau syarat-syarat yang cukup berat jika dibanding dengan yang ilegal. Dan yang terakhir, jangan berutang itu menjadi gaya hidup kita yang terus-menerus gali lubang tutup lubang. Kita harus percaya bahwa Allah kita mampu untuk mencukupkan kebutuhan kita seperti dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
sore Bapak Ibu Saudara, jemaat CK7 yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita sampai dengan hari ini dilimpahkan setiap kebaikan dan kemurahan daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu mari sore hari ini dengan segenap hati kita akan bersyukur karena kebaikan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Lebih meriah lagi buat Allah kita. Ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembahmu. Ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembahmu. Kami ada sampai dengan hari ini semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari naikkan syukur kita. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Kami hidup sampai dengan hari ini ya Tuhan. Sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Kami mau terus bersyukur. Yes Lord. Ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembahmu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembahmu. Selamanya kami akan terus menyembahmu dan bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu. Mari sekali lagi nyatakan kepada Tuhan Yesus. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah. Benar ya Tuhan, karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kami sepakat, kami naikkan syukur kami. Ku bersyukur. Amin. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku dalam hidup kami. Ku bersyukur,
Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Angkat sembah-Mu. Yes Lord Jesus. Selamanya ku menyembah-Mu. Sampai hari ini kami ada, kami hidup bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena perkenan-Mu dalam hidup ini. Layak kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi, yang kami alami, Engkau tetap baik. Terima kasih. Shanana Makia Bayase, Yara Takana Namo, Shakara Bayala 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 Bayala, Shala Bala 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 Bala, Shala Bala 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 Bala, Shakara La Bayala La Bayala La Bayala La Bayala La Bayala, Yara Takana Namo Sikiana Mo. Shikara Bala Batakaya Rara Bayata Kaya Rara Mayara Shikiti di di di. Shakara Bala La Bala La Bala La Bala La Bala La Bala La Bayala La Bayala La Bala. Kira Batakaya Rara Maya Shikiti di 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 di. Shikara Bala La Bala La Bala La Bala La Bala La Bala La Bala. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur ya Tuhan. Ku bersyukur, selamanya ku menyembah, selamanya ku menyembah. Selama-lamanya ya Tuhan, selamanya ku menyembah-Mu. Shakara la la baya la la baya la la baya la la baya, Sharana na na bo, iya la la baya. Shakara la la baya la la baya la la baya takaya la la baya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Terima kasih Yesus. Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur
you, Jesus. Yes, Lord. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise Kami mengangkat tangan kami, Tuhan. Thank you, Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise Katakan haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan yang beribadah onsite maupun live streaming, sama-sama kita sepakat mendeklarasikan Mazmur 91 dan 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang menjalar di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. 2 Tawari 7 ayat 13 sampai 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bapa, ibadah ini kami serahkan dari awal sampai akhir di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang luar biasa. Apapun yang kami hadapi, saat kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan jadi lebih daripada pemenang. Sore hari ini kami mau bersorak-sorai, bertepuk tangan, karena Allah kami yang luar biasa. Mari yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi shalom jemaat CK7 yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Satu hal yang pasti, saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan jadi lebih daripada pemenang. Yang percaya sorakan haleluya. Dalam segala hal, kami akan lebih daripada pemenang bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Mari sama-sama nyatakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang boleh sorakan. Yeah. Mari dengan semangat kita sama-sama nyatakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang katakan amin. Boleh ikuti saya ya Bapak Ibu Saudara.
Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekarang boleh tunjuk sebelahnya, katakan kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yeah. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih. Mari sekali lagi dengan semangat nyatakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. One more time. Kita lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang sorakan haleluya. Engkau Allah kami yang dahsyat dan kami tidak akan pernah berhenti memuji-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami memiliki Tuhan yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Tuhan yang memiliki kuasa yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.
terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Ini iman setiap kami Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya kepadamu Tuhan. Ku percaya, kami percaya Tuhan Yesus, Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Sungguh ku percaya Engkau bekerja Tuhan, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Mengangkat tangan kami Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong setiap kami Tuhan Yesus. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Janji-Mu dalam hidup kami, kami bersyukur padamu Tuhan. Sampai hari ini kami tidak pernah melihat Tuhan itu terlambat. Bahkan Tuhan memalingkan wajahnya dari kami. Engkau baik dan sangat baik. Di tengah situasi apapun, kami hanya bisa berkata, Tuhan, Engkau baik.
Sehingga siapapun kami yang hadir pada hari ini, sore ini, dan semua yang mengikuti live streaming, hati kami sudah siap untuk dilawat firman Tuhan. Karena itu hamba-Mu berdiri hanya sebagai alat-Mu untuk menyampaikan pesan Tuhan. Sehingga semua kami yang hadir pasti diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan. Bersama saya katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Sehat ya Pak, Bu? Hari ini 3 kali khotbah. Semuanya temanya beda-beda. Kalau saudara mau dengar khotbah yang tadi pagi, nanti ada di rerun di YouTube. Begitu juga yang 2. Karena 3 tema hari ini. Tadi pagi jam 9 saya berbicara tentang hati yang baru. Yang Tuhan taruh dalam hati kita. Yang kedua kita bicara tentang jam 11.30. Bicara tentang Tuhan punya banyak cara untuk tolong kita. Khusus di jam 3 ini, 16.30. Saya akan membicarakan tentang hal yang sangat teknis. Temanya kelihatannya enak didengar, tapi susah dikhotbahkan. Melepaskan kepahitan hati, temanya itu. Ini karena kita pakai masker, jadi gue bingung nih antara senyum apa enggak nih. Padahal dari tadi saya khotbah senyum terus, jadi kelihatannya jutek. Kalau saya senyum mata saya melotot soalnya. Ketika saya coba untuk merampung tema ini menjadi melepaskan dari kepahitan hati, nggak mudah. Sebentar lagi kita akan take off, tinggalkan tahun 2021. Masa pandemi mungkin ada air mata, gonjang-ganjing, konflik, hubungan horizontal bermasalah dan segala macam. Supaya nanti kita menjajaki Desember sudah Christmas. Desember tahun lalu tidak ada offline. Kita berdoa supaya Desember ini ada Christmas on site. Nah, bicara tentang kelepasan atau melepaskan kepahitan dalam hati ini sangat sulit sekali Ibu Bapak Saudara untuk saya dapat memberikan strategi yang tepat. Karena ini personal banget. Semua orang pernah mengalami kepahitan. Sehingga kita tahu dulu poin di mana bisa kita memberikan sebuah treatment itu. Maka saya selalu bilang ada ruang konseling namanya. Ruang konseling itu biasanya pendeta disebut konselor, yang memiliki sakit hati disebut konseli. Komunikasi antara konselor dan konseli disebut dengan konseling. Dalam ilmu psikologi begitu. Sehingga bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah sakit hati orang kalau kita tidak punya pendekatan. Maka dalam ilmu psikologi, pendekatan konseling pastoral harus menerapkan 2, yaitu simpati dan empati. Apa itu simpati dan apa itu empati? Maka sebagai hamba Tuhan, saya harus memiliki 2 hal itu, simpati dan empati. Kalau dianalogikan dengan bahasa teknis dan praktis itu begini. Kalian naik perahu, saya naik perahu sama-sama. Kita berlayar sama-sama, punya kompas sama-sama. Kompas menunjukkan ke arah barat, ke arah timur lah. Waktu kita berjalan kelihatannya kita sama-sama. Tapi lama-lama kok kita dipisahkan. Kompas ke timur, saya jalannya ke timur. Sehingga orang yang kepahitan ini jalannya ke barat. Maka saya melihat saudara yang berjalan, ini udah kacau nih. Karena kita lihat dari kompas itu akan terjadi badai. Sekian mil di depan ada badai kalau kamu lewat barat.
Akhirnya saya itu harus punya simpati. Simpati itu apa? Kasihan mereka nanti kalau kena badai. Akhirnya saya dengan boot saya itu pergi untuk nemui kalian yang ada berjalan menuju ke arah barat. Itu namanya simpati. Ketika sampai ketemu kita di arah itu, baru saya kasih tahu sama mereka, you udah salah jalan nih. Aduh maaf, kompas kami rusak. Bot kami bocor, air sudah masuk di dalam. Makanya saya harus punya rasa empati. Apa tuh empati? Saya pindah ke perahu bot itu. Dan kemudian ketika saya berempati dengan dia, saya tidak boleh ada di perahu bot itu terus. Karena kalau saya ada di perahu bot itu, saya akan tenggelam bersama dengan dia. Kalau layani orang yang kepahitan, lihat dia punya masalah, kita harus bersempati dulu untuk mau dekat dengan dia. Dengerin apa yang dia rasakan, dengerin apa beban hidup dia. Nah, ketika dia menangis, kamu jangan menangis. Kalau dia nangis, kamu nangis, yang selesaiin siapa? Jadi berempati ada di dalam perahu itu, tapi cepat langsung berubah menjadi simpati. Bagaimana caranya? Bawa dia ke perahu bot kamu supaya dia tidak tenggelam. Yang tadinya dia nangis, kita alihkan supaya dia tidak menangis. Supaya apa? Supaya dia cepat move on. Itu namanya berempati berubah menjadi simpati. Udah, dia ada di perahu saya. Setelah itu kita bawa sampai di tepi pantai. Sampai di tepi pantai, hilang empatinya, hilang simpatiknya, pakainya apa? Logika. Apa yang sedang terjadi dalam hidupmu? Apa pergumulanmu? Siapa yang salah? Jemblangkan lepas semua masalahnya. Analisa masalahnya. Oh ini begini, oh ini begini, oh ini begini. Ini harus diselesaikan. Ini harus logika udah main. Itu tidak mudah. Sebagai hamba Tuhan gak mudah. Karena kita tidak akan dapat melepaskan sakit hati orang. Kecuali dia yang menyelesaikan sendiri. Maka banyak jemaat-jemaat masuk ke Instagram saya, Pak, saya kepahitan. Sakit hati. Nggak bisa diselesaikan lewat DM. Harus ketemu face to face. Lihat nih orang bohong apa enggak. Ini ceritanya dia mau menang sendiri apa lakinya dibuat salah sama dia. Atau sebaliknya. Saya sakit hati. Dasarnya apa? Begini-begini. Jangan dengar sepihak, jadi masalah. Nah, baru kita masuk firman Tuhan. Ternyata saya tidak punya kemampuan biar saya belajar teologi ya. Habis hidupku ini 12 tahun hanya belajar teologi. Selesaikan S1, S2, S3. Nggak pernah diajarin di S3 tentang menyelesaikan sakit hati orang. Karena ini beda. Pengalamannya beda. Akhirnya kita coba untuk menyelami di situ. Tahu masalahnya di mana. Pergumulannya di mana. Bebannya di mana. Sebagai pelayan Tuhan kita ada di posisi itu. Suamiku meninggal, Pak. Orang tuaku meninggal, papaku dikubur hari ini, besok dikubur karena COVID, Pak. Bagaimana, Pak? Tuhan di mana? Kan susah selesaikan masalah itu dengan seketika. Saya percaya sama dia, Pak. Saya kasih surat kuasa, harta saya diambil dibalik nama sama dia. Bagaimana menjelaskannya? Kalau tidak detail, masalah itu selesai. Kokoku, adekku ambil harta semua orang tua saya nggak dapat, Pak. Dia tinggalkan dan nggak tahu ada di mana. Pacar saya dia bilang mau nikahkan saya, dia ambil perawan saya tidak perawan lagi, Pak, segala macam. Dia kabur menghilang, seolah-olah dia sedang diangkat sama Tuhan Yesus. Gampang. Ini orang jujur, Pak, ternyata dia punya istri, Pak. Saya pikir dia masih bujang. Tapi saya sekarang hamil, Pak. Dia gak mau tanggung jawab.
Tanya tukang ojek siapa yang tanggung jawab. Gak gampang saudara. Wow. Ngomong surga gampang, ngomong keselamatan gampang, ngomong Roh Kudus gampang, ngomong Yesus gampang. Pemulihan hati susah. Kendati dia pendeta sekalipun. Saya dibatasi waktunya apa enggak nih? Harus sejam gue khotbah begini. Baru kita masuk. Ternyata, wow, ketika saya coba merenungkan firman ini, dapat poin khusus saya. Efesus pasal yang keempat, ayat 17 sampai 32. Tapi yang akan kita baca 31, 32, nanti kita akan cari referensinya ayat 20, 21. Saya akan memberikan poin-poin, saudara bisa catat atau saudara nanti catat sendiri, nanti ada lihat hasil catatan semua. Selesai suruh bawa pulang, saudara tinggal terapkan dalam hidupmu. Pasti semua akan mengalami pemulihan. Ada amin? Siapa di sini yang mau menjadi orang merdeka? Siapa di sini yang tidak mau lagi terikat dengan apapun? Siapa di sini yang mau hidupnya hidup di dalam kelepasan daripada Tuhan? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Kayaknya yang live streaming juga harus ditanya ya. Tapi bagaimana dia ngangkat tangannya ya? Yuk kita buka Alkitab yuk. Efesus pasal yang keempat ayat 31 dan 32. Kita akan baca yuk. 31 dan 32. Satu, dua, tiga, ya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala apa? 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah apa? Ini pertanyaan saya nih bodoh nih bagi kita. Saudara pelayan Tuhan, aktif dalam pelayanan, saudara rajin ke gereja, doa fajar, menara doa, puasa, baca Alkitab, Kejadian sampai Wahyu sudah selesai. Tiap pagi ikut terus berdoa segala macam. Pertanyaan saya bagi saudara, kalau saudara masih menyimpan kesalahan itu berarti saudara belum sungguh dalam Tuhan. Ukurannya bukan aktivitas rohani. Ukurannya adalah bagaimana engkau bisa melihat bahwa dirimu sungguh-sungguh sudah melepaskan kepahitan atau tidak. Itu dia poinnya. Ayat 20 itu dia poinnya. Yuk kita baca yuk. Ayat 20 kita akan baca yuk. 20. 1, 2, 3 ya. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar apa? Kalau kita semua yang hadir dalam ruangan ini, yang ikut live streaming, bukan hanya mengenal Yesus, tapi hidup di dalam Yesus. Bukan hanya hidup di dalam Yesus, tapi sudah diberikan karunia Roh. Mungkinkah saudara menyimpan kepahitan? Kalau sampai mungkin menyimpan kepahitan, itu berarti ada yang beres pengenalanmu dengan Tuhan. Maka semua yang hadir dalam ruangan ini, kalau engkau sudah mengenal Tuhan, saya mau sampaikan bagi saudara, tidak ada lagi kepahitan dalam hidupmu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Ayo, sekarang kita belajar. Bukti kalau kita sudah mengampuni orang yang salah kepada kita. Yang pertama adalah, kalau bertemu sama orang itu tidak menghindar. Itu tandanya. Kalau kamu ketemu orang yang dulu pernah sakiti kamu, fitnah kamu, tipu kamu, cheating dengan kamu, ambil hartamu, segala macam. Terus kamu ketemu sama dia di Plaza Senayan, Senayan City, Plaza Indonesia, apapun itu mall. Kalau kamu ketemu dia menghindar, itu berarti engkau belum mengampuni dia. Gampang aja. Saya bilang sama istri saya, "Ma, kita ke pernikahan ini, Ma. Pak, itu ada orang yang pernah nyakiti kamu loh.
Saya bilang sama istri saya, terus kalau saya nggak datang ketemu dia, itu berarti gue ada salah sama hidup gue. Wah lupa, lu hamba Tuhan. Salah, gue bukan hamba Tuhan. Tapi apa? Gue anak Tuhan. Dalam lo bahasa saya lo. Untuk apa klaim hamba Tuhan tapi hidupmu tidak seperti yang Tuhan mau? Itu berarti kamu hamba Tuhan bukan anaknya Tuhan. Masa sih kita ketemu dia kita gak mau tegur mah? Tegur dong. Belajar dari Yusuf. Yusuf punya hak untuk sakit hati. Saudara kandungnya, saudara tirinya, buang dia ke sumur. Jual ke suku Kedar. Dituduh berzina sama tante Potifar. Dimasuki dalam penjara. Jadi penguasa di Mesir, orang kedua di Mesir, punya power, punya kebijakan, bisa mengontrol Mesir dengan seluruh dunia. Tapi hebat Yusuf. Lihat saudaranya susah datang, dia kenal saudaranya gak kenal dia. Dia bilang apa sama saudaranya? Semua masuk ke dalam istana. Yusuf peluk mereka dan bilang apa? Aku Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Orang kalau hatinya gak pulih, itu saudaranya selesai punya tuh. Coba kalau nggak pulih, telanjang semua, lari semua. Telanjang semua, push up semua. Dia suruh ajudan itu saudara-saudara gue tuh yang lempar tuh, masuk ke dalam. Pak, kakak adik masalah harta bisa nggak ngomong loh. Orang tua bagi harta beda aja kita nggak mau ngobrol sama orang tua kita. Tapi saya yakin jemaat CK7 nggak begitu. Apalagi yang live streaming. Banyak. Kalau dia masih sakit hati, dia nggak lakukan itu. Kamu berbuat baik sama orang itu. Ketemu di mall, sapa dia loh. Saya temui dia di pernikahan anaknya teman saya pendeta. Dia sembunyi di belakang pondok kambing guling. Hampir jadi kambing dia. Kok dia nggak mau keluar dari situ sama keluarganya? Oh saya samperin saudara. Istri saya bilang, ngapain lu samperin? Kenapa mah? Wah lu hamba Tuhan. Gue bukan hamba Tuhan. Gue anaknya Tuhan. Gue mau ke sana. Taruh ketemu sama dia, ngobrol sama dia. Muka dia hitam pak. Saya datang putih. Engkau taruh bara api di kepala orang itu pak, bu. Ngapain simpan kepahitan? Hanya masalah duit doang. Udahlah. Kita invest di sini dapat cuan, oke. Ada saatnya invest di sini nggak dapat cuan, rugi, oke. Pengkhotbah katakan ada saat yang kau mendapat untung, ada saat yang kau membiarkan dirimu rugi. Kalau kamu untung terus siapa yang rugi? Tukang beca. Pikir dong. Ada saatnya tabur, ada saatnya tuai, ada saatnya dapat untung, ada saatnya rugi. Itu hidup pak. Wow. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ketemu sama orang itu, tegur dia. Requirement dalam tulisannya dia bilang apa? Kalau ada orang yang berbuat salah sama kamu, kamu cepat ampuni orang itu. Tapi kamu tidak dipaksa untuk mempercayai dia lagi sebagai as a friend. Atau as the best friend. Saya ampuni dia. Tapi saya tidak mau lagi menjadi sahabat dia. Saya bukan malaikat. Saya bukan Tuhan. Saya human being. Manusia. Nah sekarang masalahnya kalau kamu dengan istrimu, dengan suamimu punya kepahitan, tidak mau ngobrol. Wow, amazing. Ini dahsyat dan ajaib nih. Masih ingat gak janji nikah apa? 2 menjadi 1. Kalau kamu kepahitan dengan pasanganmu, tidak mau ngobrol sama dia, itu berarti kau sedang nyakiti hatimu. Karena dia adalah tubuhmu sendiri. Kok gue jadi marah-marah begini sih sore? Karena kita mau take off 2021, tinggal hitung waktu Pak, Bu.
Pandemi ini jangan membuat kita terlalu merana masuk dalam lubang yang sangat dalam. Mana mungkin kamu punya hati yang terluka bisa merenungkan firman Tuhan? Gak bisa. Bisa kamu berdoa, kalau kamu gak selesaikan masalahmu dengan saudaramu, gak akan bisa. Tahu? Tanda yang pertama kalau kamu sudah mengampuni, ketemu orang itu tegur. Dan ketemu di gereja, ya ilah dia di PRJ lagi. Dia ada dia lagi. Pas lihat dia dalam nama Yesus. Oh kalau gitu gue pindah gereja, gara-gara dia gereja di situ. Come on. Aduh picik banget sih kita jadi anak Tuhan. Kelas kita beda Pak, Bu. Kalau begitu aja tersinggung nyimpen, kamu belum mengenal Tuhan. Kalau udah mengenal Tuhan gak begitu. Amin gak nih? Benar loh. Berikan tepuk tangan deh kalau begitu buat Tuhan Yesus. Kalau orang punya kepahitan, penyakit muncul di mana-mana. Sakit inilah, sakit itulah, sakit inilah, sakit itu. Dokter juga bingung kenapa. Tahu? Yang kedua, bukti orang sudah mengampuni. Apa itu? Setiap ada dalam ruang publik atau dalam sebuah hubungan sosial, ketika ada temanmu menyinggung satu nama yang mana nama itu sering sakiti kamu, tiba-tiba dia singgung nama si A, tiba kamu nyamber seperti petir, hatimu belum pulih. Aduh Pak Petra si A tuh, wah memang luar. Dia hanya ngomong dikit, kita yang ceritanya bombastis loh. Hatimu belum ampuni dia. Ada satu anak gadis Pak. Nggak gadis sih, janda. Tapi umurnya baru 26 tahun. Sakit hati sama mantan suaminya luar biasa. Minum obat tiap hari, obat tidur tuh. Xanax tuh, obat apapun supaya tenang. Saya bilang obat itu kamu minum besok naik dosis. You bisa masalah dengan psikologi dan kesehatanmu. Mukamu tuh masih cantik loh. Tapi mukanya tuh lusuh sekali. Tidak ada cahaya yang keluar. Kalau saudara kan cahaya keluar semua nih. Walaupun pakai masker. Nggak tahu nih mulutnya pada ngomong apa. Jangan-jangan di masker itu pendeta norak banget. Kan nggak ada yang tahu. Tahu. Kalau sampai kita sebut nama orang itu dan kita masih panas hati, itu berarti ada yang harus diselesaikan. Ayo kita baca yuk ayat 21, 22. Sorry. Langsung lompat aja yuk 26, 27. 26, 27 aja. 26, 27. 1, 2, 3 ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada siapa? Sebut nama dia kamu marah, iblis masuk. Hebat gak Daud? Saul itu iri sama Daud. Karena Daud itu diangkat, diurapi menjadi raja gantikan dia. Padahal anaknya Saul itu hopengnya Daud. Tiap hari diuber Daud itu mau dibunuh. Daud lari dari satu tempat ke tempat yang lain karena dia mau dibunuh. Sama Saul. Tuhan bilang apa sama Daud? Daud, itu di belakangmu ada Saul itu. Itu pas dilihat Saul puncak jubahnya itu dari pegang. Pakai pedang saudara. Itu bisa potong lehernya Saul langsung hari itu. Tuhan tuh kasih musuhnya di depan dia. Daud ngomong apa? Jangan sentuh dia karena dia adalah hamba yang diurapi Tuhan. Wow, itu orang rohani begitu. Belajar rem mulut. Yang gak penting gak perlu diomongin.
Yang penting dia omongin, yang penting hati kita gembira. Hidupmu diberkati Tuhan. 14 tahun saya nikah sama istri saya. Gak pernah tuh ngomongin hamba Tuhan di dalam rumah. Gak mau saya. Sama hamba Tuhan, mau saya. Gak mudah ya. Khotbah ini gak mudah. Tapi kita bisa lakukan. Kalau dua hal itu saudara tidak, artinya ketemu orang itu tegur, sebut nama dia, pas sebut namanya si A atau si B atau si X namanya. Pas sebut nama dia, padahal dia pernah sakiti kita, kita bilangin, oh tuh dia orang baik, keluarganya baik-baik, padahal dia tipu kita. Anaknya baik, dia juga baik, baik banget, baik banget. Hatimu pulih pasti bos, pulih. Pasti pulih. Kalau dua hal itu nggak ada impact positif buat saudara. Yang pertama, dalam konteks ayat firman Tuhan tadi itu, dalam konteks Efesus 4 ayat 17-32 itu bicara tentang new life, manusia baru. Apa yang dikatakan? Waduh, kalimat itu hebat. Maka yang pertama adalah kamu bukan hanya mengenal Yesus, mengerti pengajarannya, mengerti apa yang dia buat. Tapi yang paling penting apa? Mengenal lebih dalam hidupnya, menghidupi ajarannya. Apa yang dilakukan, dihidupi ajarannya itu. Wow, gak gampang Pak, Bu. Itu berarti orang yang sungguh-sungguh sudah mengalami pengampunan dan lepas dari kepahitan. Dia akan mengatakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Dan mengikuti apa kata Yesus dalam ajarannya, hidupmu pasti ada dalam berkat Tuhan. Ada amin gak nih? Papa mama saya punya anak 5 orang laki-laki. Sekarang papa saya usianya 90 tahun. Mama saya 82 tahun. Kita anak laki semua. Saya nggak dapat warisan dari mereka. Kakak saya dapat, adik saya dapat. Kakak saya disekolahkan Amerika, adik saya disekolahkan Amerika, saya nggak disekolahkan. Saya sampai berpikir saya ini anak pungut. Dulu. Hari ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dari berapa tahun yang lalu sampai hari ini, kita yang urus. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita yang urus Pak. Bu, dan saya nggak mau orang tua saya di hari tua susah. Kemarin baru pergi ke pernikahan hari Sabtu kemarin Pak di Puncak Cisarua. Nggak nanya ya, saya kasih tahu aja dah. Saudara saya nikah, saya yang berkati. Siapin papa jas yang bagus. Karena dulu waktu dia masih muda 50 tahun, saya masih kecil ya. Papa kalau ke pernikahan siapapun celananya itu lancip, rambut klimis, sepatu oke. Waduh dasi harus lurus. Celana tuh wall. Wow necis dia. Udah 90 tahun udah gak bisa. Kita belikan kemeja putih yang bagus, jas yang bagus, celana jahitin wall yang bagus, beli sepatu yang bagus. Selesai dia mandi, Petra tolong masukin kaos putih. Masukin kaos putih. Pak bisa pasang dasi, lu aja yang pasang. Semua dasi keren, necis dia. Pakai sepatu, kaos kaki kita pasangin ke kaki, pakai sepatu. Mama siapin pakai kebaya. Biasanya kalau ibu-ibu biar 82 tahun pakai apa sih, lentorso ya Bu ya? Apa sih namanya itu Pak? Ya tapi yang lentorso gitu ya Pak ya. Saya yang jahit tuh Pak. Ke tukang jahit ngerti-ngertian aja gue pokoknya. Beli celana dalam Spenton ukuran M, untung cukup. Ngurus mereka. Gak pernah gue dipuji. Lulus sekolah teologi S1, S2, S3 pakai biaya sendiri, nggak pakai duit orang tua. Nikah pakai biaya sendiri. Punya hak saya sakit hati, punya hak saya nggak urus dia. Saya urus mereka dari dulu sampai sekarang. Karena kenapa? Karena saya harus hidupi apa yang saya khotbahkan, supaya saya tidak jadi orang munafik. Makanya sampai hari ini berkat buat saya dan keluarga saya tidak pernah tertutup.
Gak pernah tertutup, Pak. Gak pernah tertutup. Anak saya yang paling sulung, Kalista, kelas 2 SMP, bilang, Mami, papi nanti kalau tua kayak begitu ya? Maksudnya kayak begitu, gak bisa buat apa-apa. Anak saya briefing di mobil, Pak, menuju Jakarta. Kalista, lu baik-baik. Saya sekolahkan kamu jadi orang baik ntar. Saya berdoa kamu dapat teman hidup takut Tuhan. Kamu kelak punya keluarga diberkati Tuhan melimpah. Aku gak minta 1 rupiah pun. Dan kamu jangan minta 1 rupiah pun sama saya. Ajar anak-anak taat, ngerti, kerja keras. Bagaimana kita fight dengan hidup ini. Tapi dia bilang apa? Waduh, papi sih sudah kayak anak perempuan ya, urus semua. Kalau orang tua saya gak urus, siapa yang urus? Kenapa? Supaya apa yang saya sampaikan itu, Pak, tidak munafik. Hari ini, dari dulu 3 tahun saya jadi hamba Tuhan, sakit hati. Yes, setelah itu sampai hari ini tidak ada 1 nama pun yang tertinggal dalam hati saya yang terluka dalam hidup saya. Tidak ada. Ketemu papa mama, peluk mereka, nangis gak? Aduh Pak, di hari tua harus hidup bahagia ya. Saya terbangin ke Israel. Papa mama lagi waktu masih kuat, papa umur 86 terbang, mama umur 79 terbang ke Israel. Nikmati loh. Kemarin saya tanya, Pak, aku mau ke Amerika nih, tanggal 2, 1 bulan. Mau ikut gak? Terus siapa yang bawa kursi roda? Udah di Indonesia aja kalau gitu. Sampai hari ini berkatku gak ketutup. Di masa pandemi aku gak tertutup berkat itu. Gak akan pernah saudara kalau hatimu pulih itu Tuhan tutup berkatmu. Tidak mungkin. Ada aja berkat dari Tuhan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Kalau engkau simpan sakit hati, berkat yang kamu ambil tidak ada rasa apapun. Orang bisa ketemu sama saya dari Papua, nggak tahu jemaat dari mana. Pak Pendeta ada di mana? Ada di Bali. Oh kita datang ke sana ya Pak Pendeta. Iya. Orang Papua Pak, nggak tahu jemaat di mana. Ketemu sama saya, dia tinggal di Villa Mulia Nusa Dua. Ajak makan saya sama istri saya makan malam, duduk. Pak Pendeta butuh apa? Apa yang bisa saya bantu? Pertanyaannya enak tapi susah dijawab. Terus saya harus butuh apa? Saya nggak mungkin bohong sama dia untuk kebutuhan hidupku. Orang Tuhan sudah cukupkan. Tapi ternyata dia mau berkati kita juga. Saya nggak bisa tolak. Saya buka tangan lebar-lebar. Dia paksa. Saya nggak butuh apa-apa, Pak. Saya sudah cukup. Bapak doakan saya dan istri sehat, urapan ada terjadi, hikmat diberikan, supaya pelayananku punya dampak di area online hari ini. Gitu aja saya bilang. Hati kalau pulih, ikuti ajaran Yesus. Tidak ada lain. Yang kedua, kalau engkau sudah terapkan tadi 2 poin yang tadi itu yang kita buang. Yang kedua, impact-nya apa? Engkau tidak akan lagi bergaul sama kumpulan orang yang sakit hati. Tinggalkan orang-orang itu. Kamu punya divorce, pernah divorce, ya oke. Jangan kumpul sama keluarga orang-orang yang pernah divorce. Lukamu itu udah kering, tapi masih ada bekasnya. Bergaul sama mereka, kekelupas lagi itu. 6 tahun kamu gak sakit hati, karena kumpul sama mereka. Kurang ngajar tuh suami saya. Padahal lakinya udah mati 2 tahun yang lalu. Pergaulan buruk akan merusak kelakuan yang baik. Tinggalkan tuh pergaulan yang membuat kita tidak bertumbuh spiritual kita. Nih bentar lagi kita take off nih 2021 nih 2022. Gak usah ngomong pandemi deh. Saya tahu hari ini pandemi Indonesia bagus. Dan saya punya keyakinan 2022 pandemi ini berubah jadi epidemi. Hanya flu biasa aja. Harapnya begitu. Dan saya yakin dan percaya hidup saudara ada dalam perlindungan dan berkat Tuhan dari. Ada amin? Wow.
Mana ada untungnya sih bergaul sama orang-orang begitu. Saya sih nggak mau loh saudara. Kumpul sama teman-teman yang biasa sakit hati, ngomong, ngomongin lakinya, mantan lakinya, ngomongin mantan istrinya. Terus kita masuk dalam diri dia ngomong lagi. Ngapain? Delete tuh pergaulan begitu, buang tuh. Ngomong sama sakit hati sama orang tuanya, ngomong ketemu lagi begitu. Ngapain? Kita buang waktu begitu. Capek. Malah nggak bisa ketemu karena PPKM. Pakai Zoom lagi. Di Zoom cerita kepahitan. Keren, dia lebih rohani dari kita. Capek begini. Orang itu kalau bergaul dengan orang begitu, mukamu itu nggak pernah ada cerah-cerahnya. Auranya beda, Pak. Bu, umur berapa, Bu? Aduh, Pak Petra, jangan panggil aku ibu. Umurku baru 28. Mukanya kayak 55. Orang juga sekarang bilang sama saya, Pak, lu udah mulai tua ya. Kenapa? Ada uban. Saya nggak mau semir, Pak. Uban itu kan mahkota. Ntar lagi gocap nih, Pak. Terakhir, dah pulang. Yang terakhir, poin ketiga, impactnya apa? Orang yang sudah dua hal itu hilang. Yang pertama, hidupi ajaran Yesus. Yang kedua tadi, jangan bergaul dengan lingkungan itu. Dan yang ketiga, terus ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Ketika engkau ceritakan kebaikan Tuhan, terus kebaikan Tuhan, tidak ada sedikit pun dalam hati untuk ngomong hal yang negatif. Pasti. Istri gua orang baik, Pak. Laki gua orang baik, sekarang berubah. Anak gua orang baik, papa gua orang baik, mama gua orang baik. Koko gua, adik saya semua orang baik, Pak. Teman pelayanan saya orang baik. Kalau kamu bilang semua itu orang baik karena kebaikan Tuhan, siapa yang ambil celah untuk menjatuhkan saudara? Dan siapa yang akan masuk untuk mengganggu hati saudara? Tidak ada, iblis sekalipun. Karena engkau perkatakan hal yang baik. Karena ketika engkau perkatakan yang baik, auramu mulai muncul. Mukamu yang 55 tadi berubah jadi 18 tahun. Ibu yang 55 kok jadi 18 tahun ya? Hati yang gembira, obat yang manjur. Buka masker, nggak boleh ngomong. SOP-nya begitu. Nggak usah diajar lagi sekarang. Pulang dari tempat ini, stop untuk mendengar, banyak untuk melakukan. Bukan pegang perkataan saya, perkataan firman. Tidak pernah orang yang hatinya sudah dipulihkan Tuhan, berkatnya ditutup oleh Tuhan. Berkat dibuka, penyakit jauh dari dia, hidupnya penuh dengan kemerdekaan. Ya udah gitu doang. Saudara tinggal aplikasikan aja dalam kehidupan tiap-tiap hari. Tadi pagi saya khotbah tentang hatimu sudah baru, tidak ada penyembahan berhala dalam bentuk apapun. Yang kedua, Tuhan punya segala cara untuk memberkati dan memelihara saudara. Dan yang ketiga, hari ini kita bicara tentang melepaskan hati yang terluka. 3 khotbah ini merangkai jadi satu kalimat, yaitu apa? Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hari ini hanya Tuhan yang ditinggikan, tidak ada yang lain. Maka di dalam setiap doa saya menaikkan atas mimbar, sembunyikan aku di belakang salibmu. Biar salibmu yang terus terpancar. Biar aku di belakang tetap ada dalam urapan Tuhan. Sekali lagi, selamat hari Minggu buat saudara yang hadir. Selamat hari Minggu buat yang live streaming. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saya undang kita semua bangkit berdiri.
Terima kasih Yesus, kami bukan ditebus dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tapi kami ditebus oleh darah Yesus Kristus yang telah menyucikan kami. Terima kasih. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Amin. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Amin. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Amin. Jadilah padaku seperti yang Kau. Sekali lagi katakan, ku telah mati Yesus, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya siap-siap dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Semua dalam sikap doa, tenangkan hatimu. Engkau jangan gunakan emosimu, tapi dahulukan spiritualmu hari ini. Engkau enggak capek ya simpen masalah itu terus bertahun-tahun, sehingga engkau menjadi orang yang susah bergerak, tidak menjadi orang yang merdeka. Untuk apa simpen sesuatu yang konyol, yang bisa mencelakai hidupmu sendiri? Hari ini, sore ini, semua yang hadir yang ikut live streaming, saya mau berdoa buat saudara sekalian supaya saudara mengalami kemerdekaan daripada Tuhan. Supaya pintu-pintu yang tertutup dibuka oleh Tuhan. Ada kemerdekaan terjadi. Siapa yang mau didoakan? Baik yang hadir maupun ikut live streaming. Tanganmu taruh di dada. Saya mau berdoa. Sambil kau taruh tanganmu di dada bukan karena emosimu, karena pekerjaan Roh Kudus dalam hatimu, kau berdoa masing-masing. Saya tidak perlu dikte saudara. Sampaikan di dalam doamu, sebut orang itu yang menyakiti engkau.
yang melukai engkau sebut nama dia. Supaya hidupmu diberkati Tuhan. Engkau akan mengalami kemerdekaan daripada Tuhan. Tidak ada lagi kepahitan, luka batin, sakit hati dipulihkan oleh Tuhan. Hidupmu benar-benar dipulihkan oleh Tuhan. Engkau berdoa masing-masing kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, Engkau dengar hati mereka. Mereka keluar dari tempat ini, mereka dimerdekakan Tuhan. Air mata mereka ditampung dalam kirbat-Mu, sehingga hari ini mereka pulang dengan sorak-sorak. Tuhan berkati pribadinya, Tuhan berkati keluarganya, istri, suaminya, orang tuanya, kakak, adik, rekan pelayanan, pekerjaan, semua dipulihkan Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Semua yang ada di tempat ini angkat kedua tanganmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini Yesus ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi katakan, jadilah, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih. Sepanjang hari ini hamba sudah melayani di tempat ini. Jemaatmu dari pagi sampai sore, yang ikut live streaming juga. Supaya kami terus bertumbuh dalam Tuhan. Hidup kami di hari-hari depan akan berdampak bagi banyak orang. Berkati Dr. Yanto bersama keluarga, semua pelayan Tuhan, semua WL Singer, pemain musik, greeter usher, multimedia, lighting, security, semua diberkati Tuhan. Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan. Bersama saya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang diberkati Tuhan boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Petra Vanggide yang sudah memberkati sepanjang hari di onsite ibadah. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Dan saat ini kami mau menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami. Bisa angkat tangannya? Ada? Ada, oh ada di depan. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Selamat datang Pak, selamat datang. Semuanya yang baru pertama kali hadir, Tuhan Yesus memberkati. Dan boleh Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir bisa men-scan QR code yang ada di layar di kanan dan di sebelah kiri untuk mengisi formulir pendataan jiwa baru, dan setelah selesai dari ibadah ini bisa ke counter jiwa baru di depan untuk menerima souvenir dari gereja. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari siapkan persembahan kita akan memberikan persembahan. Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan diakonia maupun persembahan khusus lainnya. Untuk memberikan persembahan, scan QR code telah kami sediakan di kursi di depan Bapak Ibu sekalian. Persembahan juga dapat dilakukan melalui transfer atau dimasukkan dalam amplop, dan kami juga sudah sediakan kotak di depan, di pintu depan.
Demikian juga untuk jemaat live streaming dapat melakukan hal yang sama. Persembahan dapat dilakukan melalui scan QR Code maupun transfer yang ada di layar monitor Bapak Ibu sekalian semuanya. Kini saatnya saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan persiapkan persembahan kita dan kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Semua musuh, penyakit, malapetaka, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja GBI PRJ CK7 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Petra Vanggidai MTH yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan pengumuman kegiatan sepekan. Ibadah Raya Onsite hari Minggu pada tanggal 5 Desember 2021 pada pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Gembala CK7, Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD, disertai dengan perjamuan kudus. Pastikan Bapak Ibu booking e-tiket untuk mengikuti ibadah onsite tersebut mulai hari Senin 29 November 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk ibadah lainnya tetap dilakukan secara online mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat, yaitu ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau Young Adult, ibadah Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris, dan ibadah anak bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service hari Sabtu 4 Desember 2021 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Juan Lesmana BSC dengan tema sepanjang bulan Desember, Merry Christmas to Me. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung, mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJ CK7. Sesuai arahan dari Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, diberitahukan bahwa akan diadakan doa puasa bersama yang dimulai pada tanggal 1 sampai dengan 21 Desember 2021 selama 21 hari. Dengan tujuan untuk keamanan NKRI Damailah Indonesiaku, penuntasan COVID-19 dan perekonomian, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di era Pentakosta ketiga dalam segala bidang atau di 7 gunung, yaitu Arts and Entertainment, Business, Church, Development of the Poor, Education, Family, Government. Kebangkitan generasi Yeremia, penyelesaian amanat agung sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi dan lebih banyak masuk menara doa. Doa puasa ini wajib bagi pengerja jemaat dan aktivis serta dihimbau untuk jemaat. Gemar Baca Alkitab atau GBA membuat kompetisi GBA ber-TikTok dengan tema Never Ending Hope dengan total hadiah 5 juta rupiah. Pengumuman pemenang akan diumumkan pada tanggal 4 Desember 2021. Syarat dan ketentuan dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dan melalui Instagram gereja masing-masing cabang, atau dapat menghubungi nomor handphone atau WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Kami tunggu video menarik dari Bapak Ibu sekalian ya. Kita semua membuat keputusan di dalam hidup ini. Namun pada akhirnya keputusan kitalah yang menentukan kita. Mempercayai kedaulatan dan hikmat Allah, itulah keputusan yang Yusuf tetapkan di hidupnya.
Dan keputusan itulah yang membawa Yusuf dari kehidupan survival to revival. Trusting God's wisdom, mempercayai hikmat Allah, itulah topik suplemen Cool yang kedua dalam seri Trusting God. Marilah bergabung bersama di Cool Online CK7 bagi Bapak Ibu yang belum tertanam di Cool yang berada di bawah naungan CK7 pada hari Jumat 3 Desember 2021 pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Dan pada hari Sabtu 4 Desember 2021 pada pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom, meeting ID serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link. Unit pelayanan Jemaat CK7 kembali mengadakan baptisan selam pada hari Sabtu 11 Desember 2021 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dan penyerahan anak pada hari Sabtu 18 September 2021 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendaftaran mulai dibuka pada hari Minggu 28 November 2021. Harap Bapak Ibu dapat segera mendaftarkan diri atau anak-anak Bapak Ibu sekalian. Sekian pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara diminta untuk bisa mengisi angket ibadah dengan cara scan QR Code yang ada di bangku Bapak Ibu Saudara di depan dengan tagnya angket ibadah. Dan kami berharap dengan tenang dan bersabar setelah doa berkat Bapak Ibu Saudara dapat kembali duduk dan menunggu instruksi untuk dapat keluar dari ruangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdoa syafaat. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita menaikkan doa syafaat, kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Seperti ada yang tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Seperti ada tertulis, aku percaya. Sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya. Dan sebab itu kami juga berkata-kata. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. Melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat sepanjang hari ini atas selawatan-Mu dan hadirat-Mu. Saat ini kami bersama-sama perkatakan, damailah Indonesiaku, datanglah kerajaan-Mu Tuhan, dikuduskanlah nama-Mu. Indonesia ada di dalam hati-Mu, dalam kasih perlindungan-Mu Tuhan. Indonesia pulih dari segala sakit penyakit sampar, virus corona dan varian-varian barunya, serta dijauhkan dari segala malapetaka. Bapa, curahkanlah lawatan-Mu atas bangsa ini, sehingga kami mengalami kasih mula-mula setiap hari. Kami percaya akan banyak jiwa-jiwa diselamatkan, setiap lutut kan bertelut, setiap lidah kan mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, dan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan akan diselamatkan. Kami juga berdoa Bapak untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden Pak Joko Widodo dan juga Pak Ma'ruf Amin. Kiranya Engkau memberikan hikmat atas pemimpin-pemimpin bangsa kami. Biarlah setiap keputusan rancangan mereka atas bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pak Petra Vangidae yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini. Bapa Tuhan Yesus, Kau memberkati pelayanan dan keluarga hamba-Mu dengan berlimpah-limpah. Serta memperluas wilayah pelayanannya sehingga banyak jiwa-jiwa bertobat dan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Hari ini Tuhan, kami juga mengangkat tangan berdoa buat gembala sidang kami Pak Niko. Tuhan, Kau memberkati kesehatan hamba-Mu, keluarga dan penggembalaan hamba-Mu. Kau
Engkau pakai terus sebagai the messenger of the church Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala CK7 yang kami kasih, Pak Dr. Yanto. Tuhan juga memberkati penggembalaan hamba-Mu di CK7 untuk membawa umat-Mu bertumbuh dan hidup dalam takut akan Tuhan sehingga menjadi umat yang layak di hadapan-Mu. Tuhan, kami memberkati kesehatan hamba-Mu, keluarganya Ibu Olivia, anak-anak, anak mantu dan cucu-cucunya. Tuhan berkati. Tuhanlah yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Kami juga berdoa Bapa saat ini. Kami berkata, bangkitlah generasi Yeremia di CK7. Tuhan pakai anak-anak muda untuk hidup dalam takut akan Tuhan yang dipenuhi kuasa Roh Kudus. Dan pakai mereka dengan urapan yang dahsyat untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa. Hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang sedang sakit oleh kuasa bilur-bilur Yesus Kristus. Jemaat yang mengalami kelemahan fisik, kami perkatakan sembuh dan pulih. Dan yang berbeban berat, Tuhan sudah berikan kelegaan. Yang membutuhkan jawaban, Tuhan berikan jalan keluarnya. Setiap umat Tuhan diluputkan dari sakit penyakit, virus corona dan varian-varian barunya. Serta diluputkan dari krisis ekonomi global di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama jemaat Tuhan, saat ini kita mengangkatkan kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan melalui hambanya Bapak Jack Rusli. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih anugerah dari anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang percaya dan sudah berkati, sama-sama katakan amin.